dasarnya gitu. Jadi gelap ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Oke, untuk kesempatan pagi hari ini kita diskusi ya. Nanti monggo ada banyak pengalaman karena kalau sesuai dengan judul di sini sebenarnya banyak gitu ya yang bisa, atau mungkin secara tidak langsung Bapak Ibu di sini sudah pernah menginisiasi ke masyarakat gitu terkait dengan terapi komplementer, karena pada dasarnya ya perkembangan saat ini masyarakat itu lebih apa namanya, lebih mengarah atau lebih tertarik dengan terapi komplementer dibandingkan dengan pengobatan konvensional saat ini atau medis. Ya, jadi untuk asuhan keperawatan ini kita menginisiasi pemberdayaan masyarakat, baik individu, keluarga, ataupun kelompok yang ada di masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan mengoptimalkan kesehatan melalui terapi komplementer. Ini yang sudah berjalan di kita, nggih, Bapak Ibu, bahwasanya setiap kali mahasiswa melaksanakan PBL di komunitas gitu atau di masyarakat, perawat kan kalau di dalam undang-undang keperawatan yang ini ada nggih, ataupun di NIK itu sudah tersampaikan bahwasanya perawat boleh melakukan tindakan non farmakologi. Di situ sudah ada ketentuannya. Yang jelas harus berdasarkan base of journal. Tidak serta-merta kita memberikan begitu saja, tidak, tetapi memang sudah ada dasarnya dulu. Kenapa terapi ini diberikan di masyarakat? Yang tujuannya di sini adalah salah satunya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tidak harus dengan pengobatan gitu ya. Nah, terapi komplementer akhir-akhir ini menjadi isu di banyak negara, masyarakat ya, menggunakan terapi ini dengan alasan satu, keyakinan. Kemudian terkait dengan keuangan, reaksi obat kimia, dan tingkat kesembuhan. Ini yang menjadi isu trennya terkini saat ini, ya. Banyak yang masyarakat dengan permasalahan muskulo, ya, itu datang ke terapis gitu. Ada terapi seropati gitu ya. Ada terapi banyak lagi lah yang didatangi oleh masyarakat di sini untuk mendapatkan kesembuhan dari kondisi sakitnya saat ini gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di media sosial itu banyak ya yang datang ke sana sudah sekian tahun nggak bisa berjalan. Kemudian dari pemeriksaan ronsennya ternyata ada gangguan pada saraf belakangnya gitu ya. Atau orang bisa biasa menyebutnya adalah saraf kejepit di sana. Ternyata dia datang ke terapis itu ada perubahannya, ada hasilnya gitu. Beda kalau pengobatan yang sudah dilakukan secara medis ternyata perubahannya tidak sesuai yang diharapkan dengan segi finansial yang sudah dikeluarkan banyak gitu ya, tetapi hasilnya tidak signifikan. Itu yang membuat masyarakat akhirnya lebih mengarah ke terapi komplementer gitu. Kemudian di sini perawat juga mempunyai peluang gitu ya terlibat dalam terapi ini. Yang jelas di sini membutuhkan dukungan hasil-hasil penelitian atau evidence based practice. Yang pada dasarnya terapi ini telah didukung oleh berbagai teori. Ada teori Nightingale, kemudian ada teori Roger, Leininger, dan beberapa teori yang lainnya. Nah, terapi komplementer ini dapat digunakan di berbagai level pencegahan. Nah, peran perawat di sini disesuaikan dengan kebutuhan dari kliennya. Nah, kliennya butuhnya apa sih gitu. Kalau yang sudah kita jalankan di masyarakat itu tetap proses keperawatannya bermain ya, atau berjalan di sana dimulai dari pengkajian, kemudian perumusan diagnosa keperawatan, penyusunan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dari hasil pengkajian, misalkan saya contohkan di sini dari beberapa yang sudah dilaksanakan mahasiswa, dari hasil pengkajian ternyata ketemu nih dengan kelompok masyarakat yang dengan hipertensi. Kemudian dikaji sudah berapa lama hipertensinya, ternyata sudah sekian tahun nih hipertensinya. Sudah melakukan pengobatan rutin, tetapi tekanan darahnya masih seperti itu saja. Nah, perlu digali lagi, ada apa di situ? Walaupun dia sudah minum amlodipin, tapi tekanan darahnya masih tetap tinggi. Nah, ada apa di sana? Nah, itu yang perlu dikaji oleh mahasiswa di sini. Kemudian dia akan menentukan, merumuskan masalah keperawatannya apa, gitu ya. Kemudian di salah satunya di sini nanti ada susunan intervensi. Mungkin dari hasil pengkajiannya di sini, oh ternyata
aktivitasnya nggak ada sama sekali nih. Jadi pasien hanya minum obat, kemudian makan, terkait dengan dietnya pun juga tidak diperhatikan dengan baik gitu ya. Bahwasanya konsumsi obat itu harus diimbangi dengan perilaku hidup sehatnya. Di sana bisa direncanakan salah satunya tadi dengan terapi komplementer mengajarkan senam hipertensi misalkan, atau memanfaatkan sumber daya yang ada di apa namanya di dalam lingkup masyarakat itu. Oh ternyata dengan rebusan daun seledri, oh ternyata dengan parutan ketimun itu juga bisa membantu untuk menstabilkan tekanan darah. Nah, boleh nggak mahasiswa mengajarkan itu? Boleh, tetapi harus ada dasarnya tadi. Oke. Nah, pengobatan komplementer alternatif adalah pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang mana di sini meliputi upaya promotif, kuratif, preventif, rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas keamanan dan efektivitas yang tinggi berdasarkan ilmu pengetahuan medik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional. Jadi apa namanya terapi komplementer alternatif ini bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Asalkan tadi harus ada dasar kuatnya sebelum apa namanya terapi ini kita sampaikan atau kita edukasikan ke masyarakat. Jadi tidak serta-merta mahasiswa mencomot gitu ya, tapi tidak dianalisis terlebih dahulu nih, seperti apa sih prosesnya, kemudian bagaimana cara pembuatannya, kemudian kapan itu dikonsumsinya, seperti apa. Nah, ini yang harus diketahui atau harus dipersiapkan oleh mahasiswa. Kemudian terapi komplementer di sini adalah pengobatan tradisional yang sudah diakui dan dapat dipakai sebagai pendamping terapi konvensional medis yang pelaksanaannya dapat dilakukan bersamaan dengan terapi medis gitu. Karena ada pendapat yang menyampaikan bahwasanya terapi komplementer ini bisa sebagai terapi pengganti dari terapi medis. Kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan ternyata terapi medisnya ini nggak ada perubahan gitu. Nah ini bisa menjadi pengganti. Tetapi yang lebih tepatnya dia sebagai terapi pendamping. Jadi boleh berjalan beriringan selama itu tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan, nggak masalah gitu. Nah, ada yang berpendapat tadi yang saya sampaikan di awal sebagai pengganti gitu. Dengan catatan tadi kalau misalkan memang secara medis atau secara konvensional medis di sini terapi itu tidak memberikan perubahan signifikan terhadap manifestasi yang dirasakan oleh pasien. Nah, boleh kita mencoba untuk memberikan saran kepada apa namanya pasien atau keluarga ataupun masyarakat di sini untuk menggunakan terapi komplementer ya. Biasanya masyarakat itu kalau satu belum ada baru sekali datang nih gitu ya, baru sekali datang ternyata perubahannya tidak sesuai diharapkan gitu. Nah, ini belum selesai terapinya dia udah pindah tempat lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwasanya di saat kita memilih terapi komplementer, ikuti dulu aturannya. Berapa kali dia harus melakukan terapi sehingga dia akan mendapatkan hasil yang signifikan. Jangan sampai hanya sekali kunjungan harapannya sudah sesuai yang diharapkan gitu. Nanti para terapisnya nggak laku gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita memberikan apa namanya edukasi ke masyarakat, dicoba dulu sesuai dengan aturan dan ketentuan dari terapisnya, berapa kali kunjungan, sehingga nanti hasilnya akan sesuai yang diharapkan, seperti itu. Nah ini tadi sudah dijelaskan di awal ya. Nah, tujuan terapi komplementer di sini yang pertama adalah untuk memperbaiki fungsi dan sistem organ-organ tubuh secara menyeluruh, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit, menstimulasi dan mengaktifkan mekanisme penyembuhan alami di dalam tubuh. Ya, karena memang tujuan awalnya di sini adalah untuk proses apa namanya penyembuhan ya, terapi itu. Jadi dia untuk tujuannya pun tetap mengarah pada peningkatan derajat kesehatan yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, terapi komplementer di dalam keperawatan di sini merupakan konsep diri sebagai penyembuh yang harus dipahami dan dilakukan oleh setiap perawat sebagai pengetahuan dan keterampilan sebagai pengiriman arahan konseling pasien dalam menggunakan berbagai terapi. Nah, ini yang harus kita tadi yang di awal saya sampaikan, kita sebagai perawat
bisa sebagai koordinator atau sebagai konsultan di sini di saat masyarakat atau individu itu datang ke kita untuk apa sih itu terapi komplementer, bisa nggak sih kita apa namanya memanfaatkan terapi itu untuk proses penyembuhan penyakit yang saat ini diderita atau masalah kesehatan yang dialami saat ini. Nah, ini menurut Thomas Friedman 2005 bahwa saat ini dunia kesehatan termasuk salah satunya adalah praktisi keperawatan masih bingung nih tentang apa sih itu terapi komplementer gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau di perawatan itu sudah ada ya persatuan perawat apa namanya komplementer itu sudah ada sebenarnya. Mungkin belum mendunia gitu ya. Mungkin hanya beberapa Nah, kalau berdasarkan survei sosial ekonomi nasional tentang penggunaan pengobatan tradisional, ini termasuk di dalamnya adalah pengobatan terapi alternatif itu meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi masyarakat lebih memilih terapi komplementer dibandingkan terapi konvensional medis. Karena tadi salah satunya di sisi finansial itu lebih terjangkau gitu. Walaupun mungkin masyarakat di sini sudah banyak ya atau sudah ditekankan semua masyarakat harus memiliki BPJS gitu. Tapi kadang masyarakat merasa pakai BPJS itu ribet gitu ya, harus ada rujukan dari vaskes dasarnya gitu. Kalau misalkan di rumah sakit apa namanya setempat masih bisa menangani ya dia tidak bisa datang ke rumah sakit rujukannya gitu ya. Padahal dia ingin mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Nah, makanya ada informasi yang kadang didapatkan belum jelas gitu. Datang aja ke kota A, di sana ada terapis yang bisa menyembuhkan penyakit hanya sekali datang gitu misalnya. Nah, ditujulah atau berangkatlah pasien itu ke sana gitu tanpa menganalisis dengan baik informasi yang didapatkan. Nah, ini menjadi peran kita sebagai perawat untuk memberikan edukasi bagaimana masyarakat itu bisa dengan tepat gitu ya memilih terkait dengan terapi komplementer di sini. Kemudian kalau dari Menteri Kesehatan di sini telah mengarahkan bahwa rumah sakit pendidikan vertikal di sini harus ada pengobatan komplementer tradisional alternatif yaitu ada 91 gitu ya. Sedangkan herbal yang lain itu bisa gitu ya. Iya, bisa. Minta tolong nih Bu Ima di mute dulu. Kemudian perawat di rumah sakit tersebut diharapkan juga menguasai metode pengobatan komplementer alternatif sehingga asuhan keperawatan yang diberikan pun juga akan sesuai. Jadi kalau kita lihat di beberapa rumah sakit di sini sudah banyak ya yang menerapkan terapi komplementer. Salah satu yang awal dulu gitu ya, yang awal sudah tercetus adalah terkait dengan manajemen nyeri. Jadi untuk mengatasi nyeri tidak lagi dengan atau tidak harus dengan analgesik yang diberikan, tetapi ada beberapa terapi alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi nyeri pada pasien. Kemudian ada beberapa lagi terapi yang dilakukan oleh dari sisi kebidanan ya, bahwasanya persalinan itu bisa dilaksanakan prosesnya tanpa ada nyeri itu pasti ada ya, tetapi nyerinya masih bisa di manajemen dengan baik. Jadi ada beberapa teknik persalinan yang sekiranya membuat ibu itu nyaman di dalam proses persalinan. Jadi sudah banyak sebenarnya dari tenaga medis itu yang selama belum jadi kendaraan boleh dibawa ke minta tolong yang masih ini di mute dulu untuk mikrofonnya Bapak Ibu. Mungkin host-nya ya yang bisa mute ya. Iya. Kalau dibawa keluar jatuh? Oh ya. 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 Tadi nunggu kabar dari Bapak ya. Mas, tolong mikrofonnya di unmute, tolong Mas. Ya.
Terima kasih, Mbak. Oke, minta tolong yang mikrofonnya belum di mute dulu nggih. Nanti konsentrasi yang lain jadi terganggu gitu. Oke, saya lanjutkan nggih, Bapak Ibu. Terkait dengan pengobatan komplementer tradisional alternatif di sini bahwasanya pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan daya kesehatan masyarakat di sini meliputi upaya promotif preventif di awal tadi sudah saya sampaikan, yang jelas harus memperhatikan dari sisi keamanan dan efektivitasnya dan harus didasari dengan pengetahuan yang jelas gitu atau yang baik gitu, sehingga harapannya terapi ini pun juga memberikan manfaat sehingga bisa memenuhi tadi upaya yang sudah kita tetapkan di sini. Selamat siang bagi Mas atau yang mahasiswa yang lain, tolong di mikrofonnya tolong di unmute, tolong minta tolong aja. Sudah? Oke, saya lanjutkan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini bahwasanya terapi itu merupakan suatu usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit. Kemudian merupakan satu bentuk pengobatan pada satu penyakit, perawatan terhadap penyakit, dan di sini komplementer ini sifatnya adalah melengkapi atau bersifat untuk menyempurnakan. Jadi tetap di awal pasien di sini harus mendapatkan pelayanan secara medis. Terapi komplementer ini akan lebih lebih sempurna gitu ya kalau misalkan didukung dengan pemeriksaan diagnostik yang ada di rumah sakit. Misalkan ada datang ke terapis nih karena ada gangguan pada muskuloskeletalnya, di situ sudah ada ronsen misalkan dibawa ke sana. Jadi terapis ini tidak mengira-ira ada gangguan di lumbal ini atau di cervical ini misalkan. Nah, ini akan lebih melengkapi dan menyempurnakan sehingga tadi yang saya sampaikan dia bisa menjadi terapi pendamping di selain atau di dalam proses pemberian terapi konvensional medis. Kemudian kalau menurut WHO, pengobatan komplementer di sini merupakan pengobatan non konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Jadi kadang bisa berasal dari negara manapun yang bisa diadop, kemudian bisa digunakan di wilayah tersebut atau di negara tersebut. Kalau misalkan ternyata terapi itu bisa memberikan manfaat atau signifikan terhadap proses penyembuhan atau perbaikan pada kondisi sakitnya. Kalau di Indonesia yang banyak yang sudah banyak ada di sini adalah jamu ya, sampai ada sido muncul gitu ya di sini. Nah, sido muncul itu ternyata dengan beberapa olahan bahan yang ada di sekitar dia bisa memberikan manfaat gitu. Kalau misalkan itu digunakan sesuai dengan ketentuan. Tapi kadang kan masyarakat satu enggak ada perubahan nih, jadi dia mengkonsumsinya lebih. Ini justru nantinya tidak akan menghasilkan sesuai hasilnya gitu ya. Karena apa? Dia terlalu berlebihan nih mengkonsumsinya. Kemudian kalau di Solo itu ada satu institusi pendidikan yang memang khusus komplementer. Jadi ada di sana kayaknya terkait dengan pembuatan jamu di sini. Itu salah satunya adalah meningkatkan derajat kesehatan. Itu ada di sana. Jadi sudah ada sih dari sisi institusi perawat dia vokasional dari D3 yang memang fokusnya adalah pada jamu. Nah, ini ada beberapa jenis pelayanan komplementer alternatif yang nantinya bisa Bapak Ibu sampaikan ke masyarakat gitu ya, bahwasanya ada beberapa nih yang bisa menjadi rujukan masyarakat atau pasien dalam memilih terapi komplementer di sini. Kalau terkait dengan intervensi tubuh dan pikiran, di sini ada hipnoterapi, ada mediasi, ada penyembuhan spiritual, doa dan yoga. Nah, terkait dengan penyembuhan spiritual, di sini di dosen keperawatan Undip itu sudah ada yang mencetuskan terkait dengan terapi spiritual untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, ini sudah banyak yang merumuskan atau mencetuskan terkait dengan terapi spiritual, karena sebenarnya dari masing-masing individu itu kan
terkait dengan spiritualnya sudah ada gitu ya. Tetapi memang butuh adanya support dari luar untuk lebih menguatkan bahwasanya spiritual ini bisa menjadikan salah satu alternatif pengobatan kalau itu dilaksanakan dengan baik. Gitu. Kemudian ada yoga, ini sudah banyak yang diterapkan. Ada yoga untuk menstabilkan tekanan darah, kemudian yoga untuk relaksasi manajemen nyeri pada pasien kanker gitu ya. Sudah banyak ini diterapkan di masyarakat. Kemudian ada sistem pelayanan pengobatan alternatif. Di sini ada akupuntur, banyak ya yang melaksanakan terapi atau praktek akupuntur. Tapi yang jelas dia harus sudah tersertifikasi untuk bisa melakukan atau memberikan terapi ini. Ya. Ada acupressure, ini pun juga sudah banyak dilakukan. Kemudian cara penyembuhan manual, ada chiropraktis, kemudian ada healing touch gitu ya. Ada pijat urut gitu. Sebenarnya dari zaman nenek moyang itu sudah ada ya terkait dengan pijat urut bayi yang belum ada 1 bulan gitu ya. Ada dukun yang setiap hari datang ke rumah gitu. Salah satunya saya juga pernah di kondisi saya bayi gitu ya, cerita dari orang tua itu setiap hari akan datang nih Mbah Dukun ini ke rumah untuk memberikan urut gitu. Karena ternyata itu juga merupakan salah satu terapi yang bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian ada pengobatan farmakologi dan biologi. Di sini ada jamu, kemudian ada herbal, dan ada gurah. Kemudian ada diet dan nutrisi. Ini untuk merupakan juga sebagai pencegahan dan pengobatan. Ada diet makronutrien. Nah, ini para konsultan biasanya yang sudah mulai berpraktek di sini untuk jadi konsultan terkait diet dan nutrisi gitu. Karena di masyarakat pun pemahaman masyarakat itu kalau diet berarti dia tidak boleh mengkonsumsi gitu ya. Padahal bukan itu. Yang namanya diet berarti dia harus mengatur nih komposisi makanan yang dia konsumsi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian ada cara lain dalam diagnosa dan pengobatan. Di sini ada terapi ozon, ada hiperbarik gitu ya. Nah, ini yang beberapa terapi komplementer atau pengobatan komplementer yang bisa menjadi rujukan yang bisa kita informasikan ke masyarakat. Gitu. Yang jelas kita mengedukasi masyarakat, carilah terapi yang memang dia sudah tersertifikasi di sana. Kalau dia belum tersertifikasi, ya jangan dikunjungi gitu ya. Dari dulu pun pada saat bidan masih melakukan persalinan pun dia harus bekerja sama dengan dukun pijat gitu ya, yang memang ada di pantauan bidan tadi. Dia harus memberikan pijatannya seperti apa, ada pelatihan atau workshop untuk para dukun yang menjadi pendamping bidan di saat proses persalinan. Itu kan sudah banyak sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah yang jelas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Nah, ini beberapa dasar hukum terkait dengan terapi komplementer atau terapi tradisional gitu ya. Bahwasanya memang sudah ada beberapa dasar hukum yang menjadi pegangan kita di dalam pemilihan atau penggunaan terapi komplementer. Nah, kemudian pengobatan tradisional ini adalah pengobatan yang sudah dari zaman dahulu digunakan dan sudah turun-temurun. Di hampir setiap negara itu pasti ada yang namanya pengobatan tradisional. Gitu. Tinggal bagaimana masyarakat ini menyikapi terkait dengan pengobatan tradisional. Kalau misalkan tidak hanya di negara Indonesia gitu ya, di luar negeri pun kalau wilayahnya masih sangat atau tidak terjangkau pun yang mereka gunakan untuk mengatasi penyakit itu adalah pengobatan tradisional. Walaupun mungkin prosesnya dia lama nih, tidak cepat gitu ya, tetapi itu yang digunakan oleh masyarakat. Ada beberapa mungkin di wilayah yang dia tidak mengenal pengobatan secara medis gitu, tetapi kalau misalkan dia ada gangguan atau ada masalah kesehatan, dia akan datang ke dukun gitu ya, atau orang pintar yang dipercayai di wilayah tersebut. Nah, ini terkait dengan budaya sebenarnya. Itu sudah zaman dulu memang pengobatan tradisional itu sudah ada. Tinggal saat ini kita memberikan wacana yang baik kepada masyarakat bagaimana cara dia memilih pengobatan tradisional yang baik gitu ya. Jangan sampai pengobatan itu ternyata
kalau di ini kan tidak masuk akal gitu ya. Ada yang mengkonsumsi hewan kemudian dimakan gitu ya. Harus dilihat dulu gitu. Bagaimana atau jenis hewannya seperti apa gitu. Kalau zaman dulu ada ya yang terkait dengan semut Jepang kalau di daerah saya menyebutnya. Nah, dengan mengkonsumsi semut Jepang ini sehari 3 kali, sekali apa namanya konsumsi semutnya itu 5 ekor gitu ya, ini akan membantu menjaga kestabilan tekanan darahnya gitu. Tetapi itu coba dipraktekkan, saya praktekkan sih ya, ke keluarga saya gitu, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini terkait dengan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 yang mungkin sekarang sudah libur ya. Oke, saya lewati aja ini. Kemudian ini terkait dengan perizinan perawat dalam melakukan terapi komplementer. Bahwasanya sudah ada guys ketentuan untuk perawat itu bisa melakukan terapi komplementer, tetap harus ada SIPP yang diurus oleh apa namanya oleh perawat kalau misalkan dia mau melakukan terapi komplementer. Tadi yang saya sampaikan di awal, dia harus sudah tersertifikasi gitu, atau sudah punya sertifikat untuk melakukan apa namanya izin atau melakukan praktik terapi komplementer. Salah satunya yang sudah banyak di sini adalah perawatan luka, ya, perawatan luka modern. Dia harus mengikuti pelatihan tersebut untuk bisa mendapatkan sertifikat bahwasanya oh dia bisa nih melakukan perawatan luka secara mandiri gitu. Baru selanjutnya adalah ada perizinan yang dilakukan oleh perawat tersebut gitu untuk bisa membuka atau punya izin untuk melakukan praktek mandiri. Nah, ini perawat dapat berperan sebagai pelayanan langsung, misalnya dalam praktik pelayanan kesehatan yang melakukan integrasi terapi komplementer. Jadi kalau misalkan ada SIPP ya biasanya yang diurus oleh perawat, nah dia juga bisa terintegrasi dengan sertifikat yang dia sudah miliki tadi. Mungkin ada perawat yang sudah apa namanya tersertifikasi untuk ikut pelatihan hipnoterapi, kemudian dia terapkan untuk melakukan praktek mandiri. Kemudian perawat lebih banyak berinteraksi dengan klien sehingga peran koordinator dan terapi komplementer juga sangat penting. Maaf ya Pak kalau rame, soalnya ini kegiatannya pas bareng-bareng semua kita ini. Maaf ya Bapak Ibu, suara saya masih terdengar. Masih Bu, aman. benar Bu. Mari Bu. Masih Bu, masih terdengar Bu. Oke, lanjutkan. Nah, ini ada peran perawat. Yang pertama, mengkaji kebutuhan pasien akan terapi komplementer. Kemudian memberikan saran kepada terapis dan pasien, serta keluarga untuk mempertimbangkan jenis terapi yang akan dipilih. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, serta keluarga tentang keuntungan, kemudian kerugian, resiko, efek samping, hasil yang diharapkan, kemudian lama terapi dan interaksi dengan pengobatan konvensionalnya bagaimana, dan cara mengakses informasinya. Karena yang saya dapatkan gitu ya, atau pengalaman yang saya dapatkan di sekitar saya gitu ya, rata-rata masyarakat tadi yang saya sampaikan di awal, dia dapat informasi di tempat di kota A ada nih terapis untuk apa namanya mengobati pasien stroke, sekali datang bisa jalan. Itu yang disampaikan gitu, tanpa dia mencari informasi yang detail. Benar nggak kalau sekali datang yang stroke-nya yang bagaimana gitu, karena tingkatan stroke pun juga berbeda tergantung permasalahan di organnya itu seperti apa atau penyebab stroke-nya itu seperti apa gitu ya, karena masing-masing orang akan berbeda di sini gitu. Nah, ini yang kadang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Di saat dia sudah datang, ternyata kok tidak sesuai yang diharapkan gitu. Kemudian dia datang saja tanpa apa namanya mencari informasi. Saya harus datang berapa kali untuk bisa mendapatkan hasil yang signifikan gitu. Kemudian mengkoordinasikan integrasi terapi komplementer ke dalam rencana keperawatan dengan menyeleksi pasien yang cocok dengan jenis terapi. Nah, ini menjadi peran kita. Sekiranya yang tepat apa nih? Kalau misalkan ada pasien yang dengan stroke, kemudian dia mengkonsumsi obat secara rutin, tapi dia ingin nih tetap menjalankan terapi komplementernya. Mungkin kita bisa memberikan saran kalau pengobatannya tetap dilanjutkan. Nah, Ibu mencari terapis yang sekiranya bisa apa namanya membantu untuk proses pemulihannya
Yang awalnya nggak bisa jalan, nanti dia bisa jalan lagi misalkan. Walaupun sebenarnya di terapi medis juga ada rehabilitasi medis yang diberikan ya, pada pasien stroke untuk bisa dia melakukan aktivitas kembali seperti itu. Kemudian memonitor dan mendiskusikan dalam tim terkait dengan masalah yang timbul akibat terapi. Memfasilitasi pasien dan keluarga untuk bertemu dengan tim terapis serta memahami latar belakang, kualifikasi, dan kompetensinya. Kemudian memberikan saran kepada pasien untuk mengunjungi tempat terapi agar mengetahui kondisi, kualitas pelayanan, dan pembiayaannya. Dia harus mendapatkan info yang jelas nih, bagaimana pembiayaannya. Takutnya ternyata setelah dia datang, ternyata belum ada informasi jelas yang didapatkan, pembiayaannya ternyata mahal nih. Gitu. Jadi di sini juga ada ya satu rumah sakit yang memang dia fokus pada herbal. Pasien kanker yang datang ke rumah sakit itu terapi yang diberikan semuanya herbal dan terkait dengan pembiayaan memang lebih mahal gitu. Kalau terkait dengan hasil beberapa hasil yang sudah ada pasiennya bisa survive gitu. Itu yang ada di dekat kita di sini ada gitu. Kemudian mendorong terapi lain jika salah satu terapi belum menunjukkan hasil. Kalau sudah sesuai dengan ketentuannya ternyata belum ada perubahan nih, kita boleh memberikan informasi atau dorongan agar individu atau keluarga atau pasien itu untuk bisa mencari terapi lain yang sekiranya nanti bisa memberikan hasil yang signifikan sesuai yang diharapkan. Kemudian membantu pasien dan keluarga terhindar dari bahaya iklan atau produk-produk jasa yang membahayakan. Kemudian mendeteksi resiko efek obat yang dapat menurunkan efek pengobatan yang sudah dilakukan. Kemudian menyadarkan pasien atau keluarga terhadap isu obat alami, kemudian penyembuhan segala penyakit, karena belum tentu akan aman digunakan dan tergantung pada tingkat keseriusan dari penyakitnya. Nah, kemudian peran perawat sebagai terapis di beberapa tatanan pelayanan, perawat menyeleksi pasien yang akan mendapatkan terapi komplementer, di antaranya yang memiliki motivasi, kemudian mampu berkonsentrasi, mengikuti instruksi dan menentukan sesuai dengan jenis terapi yang mau dipilih. Nah, ini yang menjadi peran kita sebagai perawat di saat kita ketemu dengan pasien yang memang membutuhkan terapi komplementer seperti itu. Oke, slide saya sudah habis. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan tadi sekilas gitu ya, saya membuka beberapa jurnal terkait dengan terapi komplementer. Itu ada tadi beberapa terapi yoga untuk mengatasi hipertensi. Kemudian ada juga terapi saya lupa. Jadi ada beberapa terapi yang sekiranya memang sudah dilakukan penelitian gitu ya, sehingga ternyata itu bisa memberikan gambaran atau memberikan wacana gitu ya kepada masyarakat, ternyata terapi ini bisa loh digunakan untuk mengatasi permasalahan penyakit yang ada di masyarakat atau yang diderita oleh masyarakat sekitar. Jadi Bapak Ibu boleh nanti secara ini atau mungkin sudah ada beberapa yang membaca gitu ya terkait dengan terapi komplementer gitu, atau mungkin nanti di penelitian tertarik nih untuk melakukan penelitian terkait dengan terapi komplementer boleh gitu. Nanti perubahan. Ya, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Oke, ini dari Bu Christine Natalia nih menyampaikan. Ini slide selesai sudah. Ini ada pertanyaan, izin bertanya, apakah terapi komplementer, bukan yang pertama tadi sebentar. Sebentar Bu Christine,
Apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari terapi komplementer gitu ya? Apa perlu perawat sampaikan kepada pasien untuk beralih ke terapi komplementer? Ada Bapak Ibu yang mau memberikan argumennya nih? Kalau ditanya apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu ya? Kalau dari sisi kelebihan, saya menyebutnya apa ya? Yang jelas pertimbangan masyarakat di sini untuk memberi terapi komplementer itu satu, secara ini efektivitas dari sisi finansialnya. Kemudian dia tidak bersinggungan nih dengan bahan kimia. Itu yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih terapi komplementer. Kemudian tadi yang saya sampaikan di proses perkuliahan mungkin bahwasanya untuk memberikan arahan atau memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan terapi komplementer tadi. Kalau misalkan ada keinginan nih dari pasien di sini untuk melakukan ini kok saya berobat di sini atau pengobatan medis di sini kok belum ada perubahan ya, hasilnya akan seperti ini gitu. Kalau misalkan saya mencoba untuk terapi alternatif bagaimana? Nah, peranan kita yang kita sampaikan ya berarti dicoba untuk memilih terapi alternatif nggak masalah gitu. Tetapi harus dicari informasi yang akurat terlebih dahulu. Seperti apa sih proses terapi alternatif yang mau dijalani ini? Kemudian efek sampingnya seperti apa? Kemudian berapa lama gitu ya? Ada kadang kan ada ya terapi alternatif yang mungkin bertentangan dengan budaya masyarakatnya gitu ya atau budaya yang dimiliki oleh pasien sehingga dia harus kita sebagai perawat tadi peran kita adalah memberikan edukasi atau pemilihan sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi ya Ibu. Nah, ini yang menjadi peran kita sebagai perawat di sini, menyadarkan keluarga terhadap isu obat alami, kemudian terkait dengan penyembuhan segala penyakit, karena belum tentu di sini akan aman digunakan atau tergantung dari tingkat keseriusan penyakitnya. Kemudian membantu pasien dan keluarga terhindar dari bahaya iklan atau produk-produk dan jasa yang membahayakan. Ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Jadi paling tidak kita sudah bisa membantu masyarakat nih, oh saya kok ada informasi ya terapi ini bisa membantu saya untuk menyembuhkan penyakit saya misalnya. Nah ibu boleh membantu di sini untuk mencari informasi di sini. Oh ternyata prosesnya seperti ini Bu. Jadi kalau ibu mau datang ke sana, dia akan menjalani proses seperti ini. Kita mengedukasi dan memberikan arahan kepada pasien dan keluarga untuk lebih bijak nih, apakah terapi ini bisa kita apa namanya kita pilih nggak untuk mendampingi terapi konvensional yang saat ini dijalani. Seperti itu Bu Christine, atau mungkin Bapak Ibu yang lain ada pendapatnya boleh. Oke, terapi komplementer alternatif contohnya seperti apa Bu? Tadi di awal Bu sudah saya sampaikan. Nah, mana ya? Nah, ini Bu, salah satu terapi alternatif komplementer yang bisa menjadi gimana sih tadi yang slide saya? Nah, ini Bu, beberapa jenis terapi komplementer alternatif yang bisa menjadi pilihan untuk bisa mendampingi kita di terapi konvensional. Ada terapi intervensi tubuh dan pikiran, contohnya ini. Mungkin masih banyak lagi gitu ya yang belum masuk di sini Bu. Kemudian ada sistem pelayanan pengobatan alternatif, ada akupuntur, ada akupressure gitu ya, ada bekam. Nah, ini juga merupakan salah satu terapi komplementer alternatif. Begitu Bu Sumira. Bu Sumihar, salah ya? Maaf ya Bu. Oke, ada lagi monggo Bu Sumihar, Bu Christine, tadi jawaban saya. Atau yang lain monggo boleh melengkapi. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan, monggo. Izin, Bu, bertanya. Oh, ini ada lagi. Oh ya, sebentar Bu, ini kok ada lagi. Untuk terapi sangkal putung. Ini, monggo. Ada yang mau menjawab nih, terapi sangkal putung nih.
Ya, sangkal putung itu juga merupakan satu terapi, ya. Terapi komplementer alternatif juga, Bu. Asalkan tadi dia sudah ada sertifikasinya gitu ya. Kemudian kalau dari sisi penanganannya sudah sesuai nih dengan kaidahnya sih nggak apa-apa, dia juga termasuk sih Bu sebagai terapi pilihan alternatif. Oke, tadi siapa Bu yang via Zoom? Izin Bu, Wiwi Bu. Ya, monggo Bu siapa ya, Bu Wiwi apa Bu Rate? Wiwi Bu. Oh, Bu Wiwi, ya monggo Bu. Sebelum saya Ini kan jawab Pak saya Yanwar. kan di ruang hemodialisa ya Bu. Oke. Itu ada beberapa pasien itu kan sewaktu menjalani hemodialisa kan pasti terdeteksi makanan. Sebaiknya terapi komplementer apa sih yang bisa kita terapkan untuk pasien-pasien seperti ini? Soalnya terkadang kan bisa mengakibatkan HD-nya bisa nggak berkelanjutan karena pasien benar-benar mengeluh sakit kepalanya. Nah seperti itu yang terapi komplementer yang baik yang seperti apa ya Bu? Kira-kira waktu-waktu pasien itu masih menjalani HD. Aduh, ini jawabannya rada bingung ini. Ya, Bu Wiwi, kembali lagi nih Bu ke peran perawat gitu ya, ke proses keperawatannya. Kita kembali lagi ke sana Bu. Jadi kita kaji dulu kebutuhan pasien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sehingga terapi alternatif yang mau kita berikan gitu, harapannya nanti bisa mengurangi permasalahan yang ada. Misalkan pada pasien hipodialisa yang tadi Bu Wiwi sampaikan, oh sering pusing nih misalkan. Nah, pusingnya penyebabnya apa nih Bu? Misalkan ternyata pusingnya karena dia berbaring terlalu lama nih untuk menyelesaikan proses hemodialisanya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah merelaksasikan nih, sehingga pusing yang dirasakan itu bisa berkurang atau mungkin pasiennya bisa rileks. Gitu. Nah, ada nih beberapa mungkin alternatif yang bisa jenengan lakukan yang sekiranya ini tidak bertentangan nih dengan proses hemodialisa yang dijalankan. Oh, diajari mungkin otot progresif atau mungkin diberikan terapi hipnoterapi, hipnosis terbimbing gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mengalihkan pasien ini ke kondisi yang mungkin lebih menyenangkan gitu. Atau yang sekiranya tadi Bu, yang jelas dengan pengkajian kita lihat dulu. Ini yang menyebabkan pusingnya apa, sehingga terapi komplementer yang mau Bu Wiwi berikan ini tidak akan bertentangan dengan proses hemodialisanya, tidak bertentangan dengan yang utama proses hemodialisa ya. Ini yang tidak bertentangan. Kalau beberapa penelitian saya baca ada nih untuk memberikan relaksasi pada pasien yang sedang hemodialisa itu ada terapi hipnosis 5 jari gitu ya. Salah satu tujuannya di sini adalah untuk memberikan relaksasi. Satu, pasiennya nggak jenuh. Kemudian ototnya nggak tegang lagi gitu. Nah, itu ada beberapa penelitian yang dilakukan. Kemudian ada penelitian yang sudah dilakukan lagi untuk mengatasi kejenuhan di ruang hemodialisa, pasiennya diajarkan hipnoterapi dan lain sebagainya. Itu banyak sih Bu sebenarnya. Tinggal nanti Bu Wiwi bisa men-searching beberapa jurnal yang sekiranya bisa Bu Wiwi adopt ya, dianalisis nih jurnalnya, kemudian bisa Bu Wiwi terapkan untuk membantu proses atau membantu pasien yang ada di ruang hemodialisa tadi. Bentar, rame banget di sini, saya tak masuk ya. Sebentar. Bentar. Di luar rame banget. Dulu Mbak Rate. Bentar ya Pak ya. Itu Bu Bibi. Iya Bu, terima kasih.
Ini dari Pak Yanuar. Izin bertanya, Bu, sepengetahuan Ibu, bagaimana sih sistem regulasi untuk perizinan membuka praktek mandiri terkait dengan terapi komplementer? Kalau terkait dengan regulasi yang saya apa namanya saya lihat ya Pak, atau saya yang ada di sekitar saya gitu, ini kalau terkait dengan terapi komplementer ini sudah ada sih beberapa gitu, kan dari kesehatan justru yang melaksanakan terapi membuka praktek mandirinya gitu, tetapi tadi yang dia sudah terlatih kemudian sudah mendapatkan sertifikasi itu yang melakukan praktek mandiri. Salah satunya yang banyak di sekitar saya itu adalah terapi bekam, itu yang banyak Pak Yanuar. Dan ini sudah ada perizinan, dan jadi kalau yang saya sampaikan di sini perizinannya dia melalui dinas kesehatan, dinas kesehatan terdekat di sini untuk bisa mendapatkan perizinannya. Jadi ini yang ada di share screen saya, jadi tenaga kesehatan yang melakukan praktek kesehatan komplementer alternatif di sini dia harus sudah memiliki surat bukti registrasi sebagai tenaga pengobatan komplementer. Gitu. Kemudian dia akan mengajukan perizinan ke Dinas Kesehatan Provinsi, baru nanti dia akan mendapatkan atau mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Kalau yang ada di sekitar saya itu ada dua, tetangga saya itu yang melakukan perizinan untuk terapi mandiri komplementer. Jadi ada visitasi gitu ada visitasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten di sini untuk melihat dari sisi persiapan atau lokasinya gitu tempatnya, kemudian peralatan yang digunakan sampai apa fasilitas pendukungnya di sini. Oh, ada kamar mandi, kemudian ada ruang tunggu. Nah, ini ada visitasi yang dilakukan oleh dinas, sehingga nanti baru terbit nih izin bahwasanya dia bisa melakukan praktek mandiri komplementer. Itu yang ada di wilayah saya itu ada dua, sama-sama bekam tadi Pak yang sudah berjalan seperti itu. Halo Bu, pagi Bu. Ya, pagi Pak John. Saya ada sedikit mau bertanya Bu. Boleh. Teori Martha Roger tadi Bu, kan beberapa terapi komplementer kan ada teori Nightingale atau Martha Roger. Yang saya mau tanya Bu tentang teori Martha Roger itu kan bersangkut dengan komplementer. Apakah maksud dan tujuan dari manusia terdiri dari langan energi? Itu maksudnya gimana Bu? Apakah itu maksudnya itu masuk ke terapi holistik atau gimana Bu? Iya, kalau dari Roger kan terkait dengan energi, bahwasanya dengan penggunaan energi yang ada di sekitar kita, mengupayakan atau mengoptimalkan energi yang ada di sekitar, itu kita bisa menggunakannya sebagai salah satu terapi gitu, Pak. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Bisa disebutnya seperti itu. Jadi kita dikelilingi oleh energi nih. Nah, energi yang ada di sekitar itu banyak gitu, yang bisa kita manfaatkan di sini untuk menjadi dasar kita atau menjadi salah satu acuan kita atau mungkin menjadi salah satu bahan yang kita gunakan untuk memberikan terapi komplementer seperti itu. Begitu Pak John. Oke Bu, makasih banyak Bu. Bisakah saat dirawat juga sambil terapi komplementer atau sambil Bu Yustia, kalau terkait dengan terapi komplementer mau diterapkan di rumah sakit, itu kembali lagi Bu ke kebijakan dari institusi rumah sakitnya. Kalau memang di rumah sakit itu boleh menerapkan terapi komplementer, Ibu boleh menerapkannya. Tetapi kalau memang belum ada kebijakan dari rumah sakitnya, berarti Bu Yustia nggak bisa menerapkan itu gitu. Karena sudah banyak beberapa rumah sakit di sini yang melakukan atau menerapkan terapi komplementer gitu. Boleh diterapkan di ruang perawatannya gitu. Tetapi kalau misalkan di rumah sakitnya Bu Yustia belum ada perizinan atau istilahnya
boleh nih dilakukan terapi komplementer gitu. Ya, kita nggak bisa Bu melakukan itu kecuali nanti Ibu sudah home care gitu ya. Nah, itu mungkin beda lagi Bu. Bisa Ibu terapkan selama tadi tidak apa namanya? Tidak mengganggu proses pengobatannya gitu. Nah, tadi ada juga yang menanyakan pilihnya yang seperti apa sih Bu terapi yang sekiranya itu tidak membahayakan dengan pengobatan yang saat ini dijalani gitu. Nah, salah satunya kalau misalkan pengobatannya ada pengobatan kanker gitu ya. Tadi di awal saya sampaikan pasien harus melakukan perawat harus melakukan pengkajian dulu. Sekiranya ada permasalahan lain apa sih yang nanti bisa kita bantu dengan terapi komplementernya. Oh, ternyata pasien kanker tapi dia hanya berbaring saja nih, nggak bisa melakukan aktivitas apapun gitu. Jadi badannya pegel, jadi apa namanya? Sering pusing dan lain sebagainya, berarti kan ada peredaran darah yang tidak lancar di sana. Nah, kita bisa melakukan terapi yang lain di sini dengan apa? Dengan terapi gerak misalkan ya. Kemudian ada terapi biar pasiennya nyerinya berkurang gitu ya. Ada terapi manajemen nyeri yang bisa kita lakukan di sini sehingga bisa membantu menurunkan nyeri selain dari pengobatan yang dia lakukan seperti itu. Begitu Bapak Ibu dari beberapa mungkin pertanyaan saling menyambung gitu nggih. Ada lagi satu pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu Anggi ya. Izin bertanya Bu, apakah ada kontraindikasi atau situasi di mana terapi komplementer atau bisa terapi bekam sebaiknya dihindari? Nah, ini biasanya gitu ya. Kalau datang ke terapi itu terapisnya nih yang paham nih siapa? Nggak tahu ini Bu Anggi atau Pak Anggi nih. Terapis yang paham gitu. Oh, bekam ini nggak boleh nih dilakukan saat kondisi A, B, C, D, E gitu. Nah, pada saat berkunjung, pasti terapinya akan melakukan pengkajian. Kondisinya saat ini seperti apa ini, Bu? Oh, berarti Ibu nggak boleh nih, Bu, dibekam gitu. Karena kondisi Ibu lagi seperti ini, A, B, C, D. Jadi Ibu nggak boleh bekam. Ibu boleh datang ke sini lagi nanti kalau sudah kondisinya seperti ini. Nah, pasti itu akan dilakukan kalau memang terapis ini memang benar-benar sebagai terapis gitu, bukan asal-asalan dukun yang asal buka praktek gitu, pasti dia akan memberikan arahan atau gambaran di mana dia boleh atau tidak untuk melakukan terapi tersebut. Atau contohnya di sini adalah bekam seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau di ini lagi, ini ada lagi pertanyaanmu? Sudah? Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Cukup Bapak Ibu, kalau sudah cukup saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Bisa dilanjut dengan aktivitasnya, monggo. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya dan fasilitas Zoom-nya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini nanti bisa dikembangkan lagi, nggih Bapak Ibu bisa searching beberapa jurnal terkait dengan beberapa terapi komplementer yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan ke pasien. Mungkin ada yang rumah sakitnya sudah melakukan home care di sini sehingga bisa mengatasi permasalahan yang lain yang sekiranya memang itu tidak bertentangan atau tidak membahayakan dari proses pengobatan yang sudah dilakukan oleh pasien. Oke, itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, terima kasih Bu. Oke, saya izin live, oke, Bapak Ibu. Ya Bu. Bapak ditunggu dulu ya, di dulu aja ya. Ada. Siapa namanya dia?
Ini yang dokter ini dokter siapa? Oke, ini dokter Christine. Ini dulu. Aduh, Nana ini kemarin sih.